Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Kita awali informasi malam ini, pemirsa Kongres Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia di Surabaya kembali ricuh. Kericuhan terjadi saat pemilihan Ketua Umum HMI yang baru. Kongres Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia atau HMI yang digelar di Gedung Islamic Center Surabaya kembali ricuh. Kericuhan bahkan hingga keluar gedung. Saling dorong antara anggota Kongres tak terhindarkan. Malah anggota Kongres saling memperebutkan calon ketua HMI yang baru. Dari 5 calon terkuat, akhirnya Raihan Aryatama terpilih sebagai ketua HMI yang baru. Kongres dilanjutkan dengan pengesahan Raihan menjadi ketua umum HMI periode 2021-2023. Untuk kemajuan Indonesia, mudah-mudahan ini adalah momentum kita bersama. HMI bersatu, Indonesia maju. Ada pesan-pesan Mas untuk para peserta lainnya? Ikuti perintah dari pihak Pemda karena masa pandemi ini masalah kesehatan sangat riskan, jadi harapannya kita bisa mengikuti protokol kesehatan. Dengan terpilihnya Raihan Aryatama sebagai ketua HMI terpilih, maka Kongres resmi berakhir. Sebelumnya Kongres dijadwalkan berakhir pada 22 Maret, namun molor sampai 25 Maret. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, tangis keluarga mewarnai pemakaman 5 jenazah korban kebakaran Matraman di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Sementara 5 jenazah lain akan dimakamkan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Lima jenazah korban kebakaran di Matraman, Jakarta dimakamkan di TPU Pondok Rangon. Tadinya keluarga Sri Mulyani akan dimakamkan di TPU Perumpung, Jakarta Timur, namun karena penuh dipindahkan ke TPU Pondok Rangon. Keluarga korban yang hadir mengaku sangat kehilangan dengan kepergian 5 anggota keluarganya. Nggak bisa ditimpulkannya, selalu ingat ya kebaikannya, ya Allah, bener-bener semuanya udah itu. Kakak saya bener-bener deh nggak bisa ngomong, saya ya Allah. Kalau ingat kakak, iya, baiknya dia bener-bener nggak pernah ini deh sama keluarga, bener-bener adik-adiknya semua kakak saya. Sementara itu 5 jenazah lainnya yang jadi korban kebakaran dibawa ke daerah asalnya Padang Pariaman, Sumatera Barat melalui jalur darat dengan menggunakan ambulan. Pemakaman di Padang Pariaman atas permintaan orang tua korban. Diperkirakan kelima jenazah akan tiba pada Jumat besok. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Keluarga korban kebakaran Matraman menanti kedatangan jenazah di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pihaknya telah menyiapkan liang lahat di pemakaman umum setempat. Lima dari 10 korban kebakaran di Matraman, Jakarta berasal dari Sumatera Barat. Kelima korban yang satu keluarga ini akan dimakamkan di kampung halamannya di daerah Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pihak keluarga korban sudah menyiapkan pemakaman ke-5 korban. Nah, kalau kuburan udah dijadikan, persiapannya tuh tunggu dari situ, kabar dari situ. Rencana Mau dibawa di kampung ya. Keluarga juga tidak pernah menyangka kelima korban yang merupakan suami istri dan 3 anak ini meninggal tragis di dalam rumah. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, iNews melaporkan. Menteri Sosial Tri Risma hari ini memberikan santunan kepada ahli waris keluarga korban kebakaran Matraman, Jakarta Timur. Selain itu, Risma juga menawarkan hunian sementara untuk korban selamat. Risma tiba di penampungan sementara korban kebakaran Matraman sore tadi. Mantan Wali Kota Surabaya ini disambut Dinas Sosial DKI Jakarta dan Camat Matraman. Dalam kunjungannya, Risma memberikan santunan
untuk keluarga korban meninggal dunia. Total uang senilai 150 juta rupiah telah dialokasikan baik kepada keluarga korban secara langsung maupun melalui perwakilan ketua RW setempat. Selain itu, Risma juga menawarkan hunian sementara untuk korban selamat. Kalau misalkan nanti beliaunya berkenan, kami bisa tempatkan di balai kami. Tapi sekali lagi itu tergantung beliaunya. Kami juga memberikan sedikit bantuan untuk keluarga yang masih ada. Kemudian yang berikutnya nanti akan kami kirim psikolog untuk menemani keluarga karena tadi si kecil agak. Kebakaran yang merenggut 10 korban jiwa di Matraman, Jakarta Timur terjadi pada Kamis dini hari. Pemprov DKI Jakarta akan memberikan penampungan sementara hingga 21 hari mendatang. Kebakaran menghanguskan 4 kamar rumah kontrakan di Jalan Pisang Baru RT 3 RW 6 Matraman, Jakarta Timur, Kamis dini hari. Peristiwa ini menyebabkan 10 orang penghuni rumah kontrakan meninggal dunia. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan kebakaran ini merupakan musibah yang sangat besar karena menyebabkan 10 korban jiwa. Pos Matraman datang langsung ke lokasi. Lokasinya ada di dalam gang sempit yang tadi juga teman-teman lihat. Dan 2 keluarga terkurung di dalam petak rumahnya sehingga tidak bisa keluar dan akhirnya ditemukan sudah dalam kondisi meninggal. Mereka semua akan dimakamkan di Pondok Rangon. Salah satu korban jiwa selamat menyatakan kebakaran terjadi saat mereka masih tertidur. Saya lagi tidur, saya nggak tahu apa-apa. Anak saya yang tidur di depan kepanasan keluar, buka pintu ngeliat api, dia masuk ke dalam bangunin saya, mama kebakaran. Dia langsung teriak minta tolong. Yang aku salut anak kecil itu dia langsung teriak minta tolong, anak SMP dia kelas 1. Saya nggak mikir apa-apa, ngambil surat-surat langsung keluar sama anak saya udah. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran ini. Pemprov DKI memastikan para korban yang selamat akan difasilitasi tempat penampungan sementara hingga 21 hari mendatang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Beberapa manusia silver yang mangkal di sejumlah lokasi di Jakarta berlarian menghindari razia petugas gabungan. Ada yang menangis karena gagal kabur saat ditangkap petugas. Seorang manusia silver kabur dari razia petugas gabungan di kawasan Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Sementara rekannya menangis saat diamankan petugas gabungan dan memohon kepada petugas agar tidak dibawa. Petugas pun berupaya menenangkan manusia silver wanita bernama Tiara ini. Juga baru seminggu Pak, itu juga buat mama, saya juga buat nambahin kontrakan supaya demi Allah. Saya kan baru berhenti kerja Pak. Pak jangan bawa saya Pak, tadi saya nyari gimana Pak. Di tempat lain, petugas juga mengamankan 2 manusia silver. Operasi ini bertujuan untuk menyelamatkan para penyandang masalah kesejahteraan di jalanan. Selain tentunya menegakkan peraturan daerah yang melarang meminta-minta di jalan raya. Operasi kita lakukan humanis. Intinya adalah bagaimana menyelamatkan mereka yang ada di jalan raya ini, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Hari ini kita menjaring jumlahnya lumayan cukup banyak, ya ada 15 PMKS. Para manusia super ini nantinya dibawa ke Panti Sosial Dinas Sosial DKI Jakarta di Kedoya, Jakarta Barat untuk dibina. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Seorang pencari suaka asal Afrika menolak saat dibawa petugas di Menteng, Jakarta. Akibatnya jalan Kebon Sirih macet.
Petugas mengevakuasi 2 pencari suaka di kawasan Menteng, Jakarta. 2 orang asing asal Asia Tengah dan Afrika ini dibawa petugas karena mengganggu kenyamanan dan tata kota dengan mendirikan tenda di pinggir jalan. Namun saat dibawa menuju kendaraan, salah satu pencari suaka asal Afrika menolak. Ia enggan dipindahkan karena urusan perlindungan tinggal belum dikeluarkan oleh UNHCR. Bahkan saat sudah masuk ke bus, pencari suaka memaksa turun. Meski sempat turun, petugas akhirnya memaksa pencari suaka asal Afrika ini kembali ke kendaraan untuk dibawa ke rumah detensi Kalideres, Jakarta Barat. Akibat penolakan evakuasi pencari suaka ini, jalan raya dari arah Tamrin menuju Tugu Tani padat. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Penyidik Polda Metro Jaya menangkap terduga pelaku pemerasan terhadap selebgram Gabriela Larasati. Kami kembali usai jeda berikut ini.